Nggak, kalau udah sering ini kan pasti yang ada. Akhirnya kejadian gini sama Bung MC 15 tahun baru kejadian sama Mas Ariel sama lagi sibuk sama Mas sekarang Mas? Masih sibuk ngeband sih. Tahun ini banyak banget jadwalnya, jadi pas banget deh kebetulan pas hari ini lagi free. Nggak free banget sih sebenarnya, dari sini ntar gue langsung di studio ada latihan juga langsung ya, jadi masih sibuk kegiatan panggung sampai Desember nanti full kebetulan lumayan full, dan masih punya waktu juga buat ngerakit Gundam ya. Itu harus kadang-kadang itu bikin gua nggak stres, ngerakit Gundam itu bikin nggak stres. Kadang-kadang gua bawa tur. Hah? Iya, kadang-kadang gua bawa tur, jadi kalau misalnya lagi ngerakit di jalan nggak di jalannya sih. Pas gua nyampe di pesawat pas gue nyampe, katakanlah gue lagi mau bangun di Palembang, bawa kotaknya nyampe Palembang, istirahat di kamar sambil potong-potong sambil bikin gitu. Perfect grade bagi jajanan ini sampai dicicil karena kalau backlognya banyak ya. Apa kan? Backlognya banyak ya. Enggak, jadi kalau gue tuh punya metode yang agak lumayan nyapein ya. Jadi kan nyapein, jadi kalau misalnya gue lagi ngerakit gunpla itu nggak langsung gue cek, jadi setelah dirakit dulu, udah jadi gue liatin, oh kayaknya bagian ini warna ini, bagian ini warna ini, abis itu dilepas lagi baru di-pad. Bohong banget. Iya, serius ya. Gue bener capek loh karena tahu banget dirakit dulu, di snap fit dulu, baru lihat warnanya, baru copot lagi, masking lagi. Iya. Kadang-kadang kalau dibayangin doang agak bukan susah, nggak puas ya. Jadi pasang dulu, copot lagi baru warnain. Oke, Gundam paling lama apa yang pernah lu rakit Mas? Hitungan waktu ya? Oh, yang paling lama? Tapi maksudnya gini, padat waktu, jadi kayak misal Mas Arief pas lagi konser, pas lagi roadshow, lagi konser ya, hitungnya pas buka box tuh berapa jam, tutup box lagi, sampai jadi deh. Enggak, aku pernah kok dedikasiin waktu memang khusus buat ngerakit dong, pernah. Jadi ada mungkin 2 hari kayaknya ya. 2 hari? 2 hari ya. Iya, gue kan mesti tidur juga tapi soalnya. Oh gitu ya? Itu apa, kalau lagi perfect grade biasanya. Perfect grade 2 hari? Perfect grade 2 hari? Itu cepet sih. Cepet kan? Dan kita lihat semua sepuh. Cepet sih. Kalau sepuh udah nggak mungkin cepet ya Mas. Perfect grade 2 hari. Temenan dong. Di sini biasa perfect grade berapa? Setahun, 2 tahun? Masih setahun sih. Nggak, kalau udah sering ini kan pasti yang ada. Akhirnya kejadian gini sama Bung MC 15 tahun baru kejadian sama Mas Ariel sama Bang Pen. Lu gak ada mau foto? Lu mesti follow Instagram gua Mas. Lu lihat situ dah, boleh situ. Oh iya. Lagi tidur. Yeah. Asli Mas, beneran. Dari tadi ya udah mic yang patah loh. Oh my god. Maaf. Asli, beneran tadi. Makasih Marina. Emang Mas, yang ya biasa lah ya. Lu diem-diem pasti lu nyukurin kan? Kena juga semuanya. Asli sampai mana tadi Mas? Sampai mana tadi kita ngomong? Oh, PG, ngerakit PG lama-lama. 2 hari. 2 hari. 2 hari ngerakit PG. Ya kan? Di sini kita berapa lama PG? 7 hari. Enggak, kalau gua kan pengangguran ya, jadi bisa. Ya kagak juga sih. Jadi maksudnya kayak mendedikasikan, misalnya abis tur, agak bumpy. Abis tur berapa sebulan gitu, wah capek. Pokoknya gua 2 hari ini gua mau diam di rumah. Kerjaan gue cuma rakit gunpla doang gitu. Jadi bisa sehari itu bisa 16 jam dong berarti kan, kayak bisa wah gitu bersebut terserah gue. Tapi seneng banget kan, emang passionnya juga di sini sih Mas ya. Bagian dari terapi sih kalau gue bilang. Keren. Bagian Gundam itu terapi kelas ya. Gimana tanggapannya Bang Pen? Pakai main kan?
Gimana? Kalau lu sendiri melihat, kalau Mas Ariel kan melihat Gunpla ini industri atau kegiatan merakitnya sebagai terapi. Nah, kalau Bang Pen ini kan mostly lu di game ya. Oke, gimana tanggapan lu melihat ya? Pertanyaan gue asik nih. Deg-degan. Gue udah kejebak sama bangku. Ya udah ada. Kayak naik Carlos loh. Gimana tanggapan lu semua? Tanggapan Bang Pen ngelihat dari Gunpla itu, tanggapan lu seperti apa? Ya, Gunpla itu kan memang punya ikonik sendiri ya penggemarnya ya, menurut gue ya. Gue juga ada beberapa Gundam, tapi memang kalau kita lihat sejarahnya Gundam ini kan dari tahun 79 ya. Ngelotok banget nih kayaknya, asli ngelotok abis. Gimana Caka? Saya nonton animenya dari tahun 80. Saya lahir 91. Iya bener sih ya. Iya kan? Sama kita. Iya dong. Gua Gundam banget kalau ditanya Mas. Sabar ya bro. Udah sering dia Mas. Udah sering ya? Udah biasa saya. Udah capek dia Mas. Ada gini-gini gitu. Iya, tapi kalau misalnya ngelihat emang kalau misalnya ngomongin Gundam ya memang punya ikonik penggemar sendiri sih. Oke, tadi gue datang kurang lebih sampai sini jam 5 pagi ya. Udah banyak banget tuh. Security lagi jaga. Nah, tapi penggemarnya udah banyak. Tadi gue datang kurang lebih jam 12, udah rame banget dan karena banyak diskon bro di belakang. Iya, dari atas langsung turun kan. Iya, itu juga kagak diskon 50% ya. Benar. Tadi udah ada yang beli belum? Oh udah. Ada siapa lagi? Oh tuh. Apa? Kantong warna merah multi punya tuh. Mantap. Oke, kalau lu sendiri Gundam itu sukanya ada spesifik Gundam yang lu suka nggak? Tipenya? Kalau gue tipe MG sih. MG ya? Pasti. Yang gede-gede ya? Ya karena memang sekalian buat nyetok di rumah lah. Karena kan bisa kan taruh di belakang tuh. Asik. Buat live streaming kayaknya seru babi. Kalau yang kecil-kecil kan nggak kelihatan tuh, ngeblur lagi nanti. Jadi yang gede-gede lah. Tipe-tipe MG. Iya, nggak main kitchen gitu, nggak main yang gede-gede ya man ya? Tapi ada lah yang kecil-kecil ada. Antung gitu. Enggak ya? Oke, tepuk tangan dong buat Mas Ariel juga Bang Pen. Dan sebenarnya dari kapan sih sebenarnya kita pengen tahu? Gue dari kecil sebetulnya, jadi dari kecil memang suka ya selayaknya anak kecil suka mainan ya, kadang-kadang mainan itu kan tempat kita berhayal tuh, yang pakai sound pakai efek dari suara sendiri gitu. Jadi salah satunya ya Gunpla ini permainan impian juga karena dari kecil itu seneng yang apa ya istilahnya kayak puzzle yang kayak, itu seru. Nah si Gunpla ini kan apa ya yang menariknya itu dia nggak perlu pakai lem gitu. Benar. Jadi lebih nggak jorok aja kalau main kan, kalau udah ngapa-ngapain pakai lem itu suka gitu. Iya. Jadi gue seneng puzzle-nya, abis itu dibilang ini nggak perlu pakai lem, itu pertama kali gue tertarik. Dan memang dasarnya gue suka sama puzzle tadi. Dan Mas Gundam pertama itu, Gundam pertama lo apa nih? Yang lo masih ingat? Waduh, gue lupa. Salah satu Gundam pertama. Ada arah ya. GPO. Lebih kayaknya. GPO ada GPO. RS-8 yang GPO ya. Oke. Wow. Yang pertama Pak. Nah. Itu tahun berapa? Itu gue motongnya masih nggak pakai apa-apa, gue masih potekin aja. Sama lah semuanya. Tangan gue merah-merah. Tapi enjoy ya. Gue bener-bener gue nggak tahu kalau misalnya itu orang lain tuh ada yang dipotong pakai tangan kecil gitu. Gue gunting kuku sih mas gue. Jadi abis dari dipotek naik ke gunting kuku. Gunting kukunya yang rusak. Ya kan biasa gitu. Akhirnya gue baru belakangan tahu, oh petangnya ada knipersnya, oke gitu. Jadi bertahap sih biasa tuh tangan dulu ya, gitu ya. Tangan, habis itu gunting kuku, potnya gunting kuku. Oh pakai tang potong beli di toko bangunan. Iya benar. Belum ada nih kayak multitask kayak gini mah, belum. Dulu mah zaman Yellow Pages. Dari Hobby Shop Yellow Pages. Teleponnya tarif mahal. Ada berapa Gundam? Orang pribadi di sini. Berapa Gundam mas? Gak ngitung gua. Udah ada. Itu kalkulator digital lepas. Serius? Ya. Sadis. Tepuk tangan dong. Ini maksudnya gue sebelum lihat lu bikin di YouTube tentang Gundam, gue yang tahu lu Mas Ariel sebagai Ariel musician gitu. Nobody knows ternyata lu nggak kayak Gundam anjir. Itu sebenarnya kalau sebagai musisi juga sangat memerlukan. Jadi gini,
mau gue jadi sebagai seniman, gue sebagai gunpla builder, itu dua-duanya menuntut kreativitas kan. Jadi sebenarnya sama aja. Kadang-kadang kalau kita lagi buntu di satu kreativitas, kita cari di tempat yang lain. Yang penting kreativitasnya jalan terus. Ini kadang nggak bantu banget malah. Kayak gue bilang kenapa itu terapi. Kadang-kadang gue lagi nyari lirik lagu belum dapat gitu. Putar aja musiknya, gue sambil rakit gunpla. Sambil dengar ntar dapat ambil kertas tulis. Oh gitu ya. Rakit gunpla lagi gitu. Beda sama kita ya bro. Kita mah makan, minum, udah nge-game gitu. Inspirasi juga belum perlu datang. perlu diikutin caranya. Bro. Thank you banget mas. Oke, jadi gudang pertama itu kelas GPO ya. Terus sama dari zaman Motek. Gue kalau ribetnya gue seneng perfect grade, cuman perfect grade itu nyebelinnya kan dia nggak lengkap ya, kayak sampai sekarang gue nungguin Barbatos perfect grade aja nggak dibikin. Nanti tolong di sama kayaknya mas. Memang tolong orang Bandung sih. Ada. Oke, nggak jadi ngomong kok. Iya maksudnya senangnya sebenarnya perfect grade karena kan ribetnya tuh mentok lah, ribetnya mentok gitu. Wah gitu. Cuman pas bagian majangnya itu yang gue nggak senang, apalagi kalau misalnya kita memang nonton filmnya, pas nonton filmnya tuh kayak gue pengen ada sini, gue pengen ada sini, karena kan di hayalan kita tuh kayak kita lagi nontonnya gitu. Misalnya gue pasang Barbatos, habis itu yang lain-lainnya gue pasang kayak ada, gue ingat. Tapi jadi akhirnya gue terperangkap untuk mengoleksi semuanya jadi perfect grade dulu sukanya, pas perfect grade kayaknya nggak lengkap nih perfect grade, ya master grade deh banyak. Habis itu pas nonton yang IBO Iron Blood Orphans, master grade yang itu kurang lengkap karena kan gue pengen si frame-nya ada semua tuh yang ini apa ya. Akhirnya gue koleksi high grade juga akhirnya. Wah ini emang akhirnya gue pikir apa emang sengaja ya mereka bikin kayak gini, jadi semuanya betul. Strateginya sih mas, biar semuanya habis. Iya. Oh backlog banyak dong berarti. Ya lumayan. Lumayan lah. Lumayan tepuk tangan semua buat Akhirul Wal juga Bang Pen. Ya, gue seneng sih karena nggak tahu ya, ini asumsi gue sendiri. Mungkin yang tadinya gue pikir mungkin orang yang seneng ngerakit gunpla kayaknya semuanya orang introvert deh kayaknya, orang yang seneng diam di rumah bikin gitu kan. Jadi begitu ada, terus terang gue baru tahu nih ada championshipnya ya di sini terus terang, dan gue baru tahu kalau pialanya bagus banget. Kalau misalnya gue tahu gue pengen ikutan, ada satu di rumah kayak gini kan seru ya. Ya kan kayak gitu. Jadi menurut gue bagus banget. Itu juga salah satu alasan kenapa gue mau datang ke sini. Perlu sejauh ini yang gue rasain merakit gunpla itu sangat positif. Betul. Sangat positif. Mungkin satu kreativitas, membunuh waktu udah pasti. Hobi, karena setiap orang butuh hobi ya. Kalau orang nggak punya hobi biasanya agak-agak stres sedikit hidupnya. Terus jadi kalau dibikin komunitas kayak begini, yang tadi gue bilang kayaknya orang-orang introvert doang, akhirnya orang-orang introvert ini bisa berkomunitas. Itu kan bagus ya. Terus hal yang positif itu ya memang sudah seharusnya disebarkan sih gitu. Apalagi kalau ternyata dari sini kita bisa berkompetisi keluar, ya kan itu juga lebih bagus lagi. Jadi orang-orang apa ya, membantu orang-orang kreatif, membantu Killing Time dengan sesuatu yang bagus. Betul. Dan juga nanti kan kita memang lagi dikompetisikan dari masing-masing kategori kan, ada yang over 21, ada yang under 20 dan under 14. Masing-masing orang nanti dikirim keluar. Under 14 atau under 40? Under 14. Oh. 14 14 tahun. 40 ke atas gak ada? Ada, over 21. Over 21 masih masuk kita kok. Oke. Masih masuk kok, tenang. Udah deg-degan aja gue juga. Ini piala soalnya lumayan mengganggu. Udah lama ada nih, tahun depan ada ya kan di rumah Mas Ari sama Bang Pen. Kalau gue nggak menang, gue bikin sendiri kayak gini. Apa gimana? Pasar Senen ntar kita buat replika. Oke, thank you banget Mas. Terima kasih banyak. Kalau dari lu sendiri nih.